tak semua pulau di Indonesia adalah surga wisata. Ada yang terlihat indah di luar, tapi menyimpan cerita yang bahkan laut pun enggan mengulanginya. Sebuah tempat di mana gelombang membawa bisikan orang mati, dan pasirnya menelan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Halo Sobat Misteri, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara, yang selalu membahas kisah nyata di balik tempat-tempat tersembunyi di Indonesia. Sebelum kita mulai menelusuri rahasia kelam di balik pulau ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini biar makin semangat mengungkap misteri-misteri tanah air yang jarang orang tahu. Oke, siapkan diri kalian, karena malam ini kita akan menyingkap kisah dari Pulau Siwang, pulau kecil di utara Ambon, yang konon pernah menjadi tempat di mana arwah para korban perang dan pelaut Belanda saling bergentayangan menuntut keadilan. Pulau Siwang tampak biasa saja. Hanya sepetak daratan hijau yang muncul di antara birunya Laut Maluku. Tapi, bagi warga sekitar Ambon, nama pulau ini hampir tak pernah disebut. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka takut. Suatu malam, seorang nelayan bernama Pak Lano menatap ke arah pulau itu. Angin laut berhembus pelan, tapi hatinya berdegup tak karuan. Aneh ya, pulau itu kayak makin dekat tiap malam, gumamnya pelan. Temannya, Rian, hanya menelan ludah. Sudahlah, Lan. Jangan sebut namanya keras-keras. Katanya, yang menyebut bisa didatangi penghuni sana. Pulau Siwang dulunya adalah markas rahasia Belanda di masa penjajahan. Tapi setelah perang usai, tak ada satupun catatan resmi tentangnya. Seolah-olah pulau itu dihapus dari peta. Namun, bagi para nelayan, pulau itu nyata. Mereka sering mendengar dentuman seperti meriam dari arah sana, bahkan di tengah malam yang tenang. Dan suara itu bukan hanya sekali dua kali terdengar, tapi setiap bulan purnama. Beberapa bulan kemudian, Rian hilang saat melaut sendirian. Perahunya ditemukan mengambang tak jauh dari Pulau Siwang, tanpa dirinya di dalam. Yang tersisa hanya jaring sobek dan bekas cakaran di pinggir perahu. Warga kampung geger. Istri Rian menangis histeris di tepi pantai. Aku bilang, jangan ke sana. Aku sudah mimpi lautnya merah, tandanya buruk, jeritnya. Malam itu, Pak Lano tak bisa tidur. Ia merasa bersalah karena Rian melaut setelah mereka bertengkar tentang pulau itu. Rian, kalau aku bisa mundur waktu, aku nggak akan biarkan kau pergi sendirian, bisiknya sambil menatap laut. Namun, dari arah laut, terdengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya. Lano. Suaranya pelan tapi jelas. Pak Lano merinding. Rian, itu kamu? Ia berjalan ke bibir pantai. Ombak datang pelan, tapi membawa jejak kaki basah menuju ke daratan, seolah seseorang baru saja keluar dari laut. Dan saat ia menoleh ke arah perahu, ada bayangan hitam berdiri di ujungnya. Keesokan harinya, seorang guru sejarah bernama Bu Melisa datang dari Ambon. Ia penasaran setelah mendengar kabar hilangnya Rian. Aku pernah baca arsip lama, katanya pada Pak Lano. Dulu, Pulau Siwang ini pernah jadi tempat eksperimen militer Belanda. Mereka menawan penduduk lokal dan menguji senjata kimia di sana. Pak Lano membelalak. Jadi, pulau itu tempat pembantaian? Bu Melisa mengangguk. Bukan cuma pembantaian. Mayat mereka dikubur di bawah pohon-pohon kelapa di tepi pantai. Setelah itu, Belanda menghancurkan markas dan menghapus semua catatan tentangnya. Mereka berdua kemudian menyewa perahu kecil untuk melihat pulau itu lebih dekat.
Begitu mendekat, udara mendadak berat. Burung-burung beterbangan panik, dan laut di sekeliling pulau terasa lebih dingin. "Saya rasa pulau ini menolak kita," kata Bu Melisa lirih. Malam mulai turun, dan mereka mendengar suara tangisan perempuan dari tengah pulau. Tangisan itu begitu nyata, hingga bulu kuduk Pak Lano berdiri. "Bu, sebaiknya kita kembali," katanya. Namun, Bu Melisa hanya menatap jauh ke depan, matanya kosong. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka sembunyikan." Mereka memutuskan berkemah di pinggir pantai. Api unggun menyala kecil, tapi hawa dingin menusuk seperti datang dari bawah tanah. "Bu Melisa, kau yakin aman?" tanya Pak Lano. "Tidak," jawabnya jujur. "Tapi kebenaran harus ditemukan." Tengah malam, dari arah hutan, terdengar langkah kaki ramai, seperti pasukan berjalan dengan sepatu besi. Dengar itu, Pak Lano memegang tangannya. Itu bukan manusia. Tiba-tiba, kabut tebal turun, dan dari balik kabut, muncul siluet-siluet orang berpakaian kolonial, wajah mereka hancur, sebagian tanpa kepala. Mereka berbaris, membawa senjata, lalu berhenti tepat di depan mereka. Salah satu sosok maju ke depan, matanya kosong tapi bibirnya bergerak. "Jangan buka rahasia ini, pulau ini kuburan kami." Pak Lano menjerit, menarik Bu Melisa dan berlari ke perahu. Tapi saat mendayung, mereka melihat sesuatu di air. Tangan-tangan pucat mencoba menarik perahu ke bawah. Suara jeritan memenuhi malam, lalu semuanya gelap. Pagi datang. Warga menemukan perahu Pak Lano terdampar di pantai, terbakar separuhnya. Tak ada tanda-tanda mereka berdua. Hanya buku catatan berisi tulisan terakhir Bu Melisa. Mereka tidak ingin dilupakan, tapi juga tidak ingin ditemukan. Setelah kejadian itu, Pulau Siwang kembali sunyi. Pemerintah melarang siapapun mendekat, dan nelayan kini berlayar menjauh setiap kali melewati arah utara. Namun, kadang, suara tangisan dan dentuman meriam masih terdengar samar di malam hari. "Pulau Siwang bukan sekadar pulau," ujar salah satu tetua kampung. "Itu tempat di mana masa lalu menolak untuk mati." Dan begitulah, misteri pulau yang tak pernah tercatat di peta, tapi tetap hidup di hati orang-orang yang tahu kebenarannya. Seminggu setelah hilangnya Pak Lano dan Bu Melisa, suasana desa nelayan di pesisir Ambon berubah mencekam. Laut yang biasanya jadi sumber kehidupan, kini seperti menyimpan dendam. Gelombang yang datang tak lagi ramah, dan angin laut membawa aroma anyir seperti darah. Suatu malam, seorang pemuda bernama Damar, keponakan Bu Melisa, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bibinya berdiri di atas batu karang, rambutnya basah, wajahnya pucat. "Jangan biarkan mereka hilang untuk kedua kalinya, Damar, pulau itu harus dibersihkan dari kutukan," bisiknya sebelum tenggelam diseret ombak. Damar terbangun dengan keringat dingin. "Bibiku, minta tolong." Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Ia merasakan sesuatu, panggilan dari laut. Keesokan harinya, Damar menemui tetua desa, Pak Paat, yang dikenal bijak. "Pak, saya ingin ke Pulau Siwang," ucapnya tegas. Pak Paat menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau pergi, jangan balik sebelum kau minta izin pada arwah-arwah di sana. Mereka sudah lama menunggu seseorang yang berani menebus dosa masa lalu." Dengan ditemani dua teman karibnya, Ando dan Rizal, Damar memutuskan menyeberang ke pulau itu menjelang senja. Kabut tipis mulai turun saat mereka mendayung. "Bro, yakin kita mau lanjut?" tanya Rizal, wajahnya pucat. "Kalau lo takut, balik aja,"
jawab Damar lirih. Gue harus temuin Bibi. Begitu kaki mereka menginjak pantai Pulau Siwang, dunia seakan berubah. Langit di atas pulau itu gelap meski matahari belum tenggelam. Angin berhenti, laut mendadak tenang, terlalu tenang. Ando menatap sekeliling. Kayak pulau ini nggak ada angin sama sekali. Rizal menambahkan, kayak semua suara disedot ke bawah tanah. Saat malam tiba, mereka menemukan reruntuhan bangunan tua, bekas pos kolonial Belanda. Damar membuka pintu kayu yang setengah hancur. Di dalam, tergantung peta usang dan foto para prajurit. Tapi yang membuat mereka terpaku adalah tulisan besar di dinding. De Dieren Moten Zwitgen. Bu Melisa pernah mengajar Damar sedikit bahasa Belanda. Ia bergumam, artinya, mereka yang tahu harus diam. Pagi harinya, Damar menggali di sekitar pohon kelapa tua di tepi pantai. Ia mengikuti petunjuk dari buku catatan bibinya yang ditemukan di perahu terbakar. Saat cangkulnya menyentuh sesuatu keras, jantungnya berdegup kencang. Ia menggali lagi, dan muncul tulang manusia yang terikat rantai besi. Ando mundur ketakutan. Ya Tuhan, ini beneran korban mereka. Damar menatap tajam. Iya, ini mereka yang dikubur tanpa nama. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, langit menggelap. Dari balik pepohonan, terdengar jeritan dan isak tangis. Rizal menjerit, "Bro, kita harus pergi sekarang." Tapi Damar tetap berdiri di tempatnya. Kalau kita lari sekarang, mereka akan terus menghantui. Aku harus selesaikan ini. Ia menunduk, berdoa lirih, dan menaburkan bunga laut di atas tulang belulang itu. Semoga kalian tenang, kami tidak akan biarkan sejarah kalian dilupakan. Namun, begitu doa selesai, tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari dalam lubang, muncul asap hitam dan bayangan wajah-wajah marah yang berteriak tanpa suara. "Pergi, sebelum kami menelan kalian." Kabut tebal tiba-tiba melingkupi seluruh pulau. Damar dan kedua temannya berlari ke arah pantai, tapi arah yang mereka tuju berubah-ubah. "Bro, ini jalan yang tadi kan?" teriak Ando. "Tadi iya, tapi sekarang kok balik lagi ke pohon kelapa," balas Rizal panik. Mereka terjebak dalam pusaran waktu, tempat masa lalu dan masa kini bercampur. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan berpakaian lusuh, wajahnya menyerupai Bu Melisa. "Bibik, itu kamu?" tanya Damar gemetar. Sosok itu tersenyum samar. "Aku tidak sepenuhnya pergi, Damar. Pulau ini menahan jiwaku. Kau harus bakar tempat ini agar semua roh terbebas. Tapi bagaimana dengan kau? Kalau kau bebaskan mereka, aku ikut tenang." Dengan tekad bulat, Damar dan teman-temannya mengumpulkan kayu, lalu membakar reruntuhan pos kolonial itu. Api menjilat tinggi, dan jeritan menggema di udara seperti ratusan suara sekaligus. Tanah bergetar, laut naik, dan dari kejauhan terdengar suara meriam terakhir, seolah perang yang lama tertunda baru saja berakhir. Fajar tiba. Api telah padam. Pulau Siwang tampak tenang untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Rizal duduk di pasir, lelah dan pucat. "Kita masih hidup." Damar tersenyum lemah. "Iya, bro. Tapi lihat." Di tepi pantai, tampak sosok perempuan berjalan menjauh ke arah laut. Rambutnya panjang, wajahnya teduh. Itu Bu Melisa. Ia menoleh sebentar, tersenyum, lalu menghilang bersama ombak. Ando menunduk. "Dia akhirnya bebas, ya?"
Damar mengangguk. Semua roh di pulau ini akhirnya pulang. Sejak hari itu, Pulau Siwang tak lagi menakutkan. Burung-burung kembali bernyanyi, lautnya tenang, dan nelayan mulai berani melaut lagi. Namun setiap malam purnama, penduduk masih melihat nyala api kecil di tengah pulau, seperti api unggun yang menandakan arwah-arwah itu masih berjaga, menjaga sejarah agar tak dilupakan lagi. Damar menulis buku tentang kisah itu, berjudul Siwang, Pulau yang Terhapus dari Peta. Dan di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat yang menggema di hati semua yang membacanya. Sejarah yang dikubur tidak akan mati, ia hanya menunggu seseorang untuk mengingatnya kembali. Kalau kalian suka kisah misteri seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak yang tahu tentang sisi kelam sejarah negeri kita. Tulis di kolom komentar, pulau mana lagi yang pengen kalian bahas selanjutnya. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetap waspada, karena di Indonesia tak semua pulau itu surga.